Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safila Asyahida Al-Haq dengan NIM 2103221000119 dari program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan upaya apa saja yang dapat kita lakukan dalam bela negara. Dalam upaya bela negara ada dua cara, yaitu secara moral dan secara material. Yang pertama, secara moral, yaitu seperti menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, menaati tata tertib yang ada, dan menaati tata tertib lalu lintas. Kemudian secara material, yaitu seperti memberikan donasi kepada orang-orang yang terkena bencana alam. Kemudian memberikan prestasi kepada negara dan mengikuti kegiatan yang dilakukan atau diadakan oleh negara. Menjelaskan bentuk-bentuk bela negara. Bela negara ada dua wujud, yaitu fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Ada beberapa contoh bela negara. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar militer, dan yang ketiga yaitu pengabdian sebagai prajurit. Yang sudah saya lakukan dalam bela negara yaitu menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Dan yang kedua yaitu membentuk keluarga yang sadar hukum. Yang ketiga meningkatkan iman dan takwa dan iptek. Yang keempat yaitu menciptakan suasana rukun, damai, dan aman di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara bela negara, tentulah di benak kita akan terlintas suatu tindakan upaya pembelakan, mempertahankan, dijiwai rasa kecintaan kepada bangsa dan bernegara. Arti bela negara sendiri sebenarnya sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa nasionalisme terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan bela negara sendiri untuk mempertahankan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 serta menjaga identitas dan integritas bangsa. Era globalisasi saat ini telah menimbulkan banyak persoalan yang serius terhadap patriotisme dan nasionalisme bangsa kita. Teknologi di segala bidang, terutama bidang informasi, suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, di mana masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi dengan baik, bahkan yang buruk sekalipun melalui jaringan internet di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun bentuk-bentuk bela negara antara lain pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit, pengabdian sesuai profesi, dan pengabdian masyarakat. Saya sebagai mahasiswa sudah melakukan bela negara dengan bentuk pengabdian sesuai profesi, yaitu dengan belajar yang rajin, tidak menyebarkan berita hoaks, menjaga toleransi, dan memakai produk dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam upaya bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dalam pelaksanaannya, tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lalu bagaimana peran mahasiswa dalam upaya pembelaan negara?
Dalam pelaksanaannya, bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi sebagai mahasiswa kita bisa melakukan bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kita sebagai mahasiswa tidak boleh acuh terhadap perkembangan pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita ini agar menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. Perubahan tersebut sangat diperlukan untuk tercapainya sebuah negara yang ideal, namun dalam pelaksanaannya tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sopan, ramah, bermoral, dan memiliki akhlak mulia. Supaya semua hal itu terwujud, peran mahasiswa sangat penting adanya. Terlebih sebagai agent of change untuk membuat bangsa dan negara kita menjadi negara yang kuat dan mampu berdaya saing dengan negara-negara maju lainnya. Maka dari itu intinya mahasiswa harus memiliki sikap kritis terhadap dinamika pemerintahan. Apabila terjadi kesalahan dalam pemerintahan, mahasiswa harus berani dalam mengkritik dan memberikan saran untuk yang lebih baik. Mahasiswa harus menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.